Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paujan Baja Sinurjen dari kelas KPI 3C. Kali ini aku bakal merekam alur cerita film keluaran tahun 2007 yang berjudul Into the Wild. Film ini menceritakan tentang kisah dari seorang pria yang bernama Christopher yang meninggalkan kehidupan mewahnya untuk hidup di alam liar. Apakah yang sebenarnya dicari oleh Christopher hingga membuatnya meninggalkan kehidupan mewahnya? Mari kita ulas cerita dari film ini. Saya ingatkan kembali pada kalian semua, apa yang akan saya sampaikan ini adalah full spoiler. Jadi buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler seperti ini, bisa pakai headsetnya, kemudian selanjutkan kakinya, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film diperlihatkan Ibu Chris yang selalu terbangun dari tidurnya di tengah malam. Dia bermimpi tentang anaknya Chris yang selalu memanggilnya untuk meminta tolong kepadanya. Setelah itu, Ibu Chris selalu ditenangkan oleh ayahnya yang selalu tidur di sampingnya. Di tempat lain diperlihatkan Chris yang melakukan perjalanan seorang diri telah sampai di sebuah gurun di Alaska, yang saat itu sedang musim dingin. Dia diantar oleh seorang pria yang sangat baik kepadanya. Sebelum pergi, Chris ini juga diberikan perlengkapan untuk membantunya bertahan hidup di alam liar. Setelah menerima pemberian orang tadi, Chris lalu melanjutkan perjalanannya kembali untuk menjauh dari kehidupan manusia dan menyatu dengan alam seperti keinginannya. Setelah berjalan cukup jauh, melewati tebalnya jalan yang bersalju, sampailah Chris di atas sebuah bukit, dan di sana dia melihat sebuah mobil usang yang berada di atas bukit. Setelah memeriksa keadaan dari mobil ini, Chris lalu memutuskan untuk tinggal di sana dan memberi nama mobil ini dengan panggilan Magic Bus. Hari demi hari dilewati oleh Chris dengan sangat bahagia. Lalu mulai dari berburu, membaca buku, dan membuat kata-kata. Hari demi hari dilewati oleh Chris dengan sangat bahagia, mulai dari berburu, membaca buku, dan membuat kata-kata yang diukir di dinding mobil. Ia juga menuliskan namanya yang diukir di sini sebagai Alexander Supertramp. Tidak lupa, Chris juga mengabadikan kegiatan sehari-harinya dengan membuat catatan dalam sebuah buku harian. Sebelum hidup di alam liar ini, Chris adalah seorang pemuda yang pintar dan bersekolah di sebuah kampus yang ternama di kotanya. Terlihat orang tua Chris dan juga adiknya begitu sangat bangga saat Chris melakukan wisuda di kampusnya. Setelah acara wisuda itu, orang tua Chris kemudian mengajak Chris dan adiknya untuk merayakan kelulusan Chris dengan makan bersama di sebuah restoran ternama. Saat di meja makan, orang tua Chris lalu berkata bahwa mereka ingin memberikan sebuah mobil baru pada Chris untuk hadiah kelulusannya ini. Mendengar itu, Chris lalu menolak hadiah orang tuanya itu, dan dia tidak ingin memiliki mobil terbaru, juga barang-barang apapun yang diberikan oleh orang tuanya. Terlihat dari sini, kita bisa melihat karakter Chris yang unik dan berbeda dari orang lain. Karena jika Chris ingin sesuatu yang mewah, dia bisa mendapatkannya dengan mudah dari orang tuanya yang kaya ini. Setelah merayakan kelulusannya dengan makan bersama, mereka lalu mengantar Chris menuju ke apartemen tempat tinggalnya. Sampai di luar kamar, Chris lalu buat cek yang dimana selama kuliah dia sisihkan untuk uangnya ini untuk disumbangkan ke sebuah yayasan yang bernama Oxfam hingga mencapai $4.000. Singkat cerita, lalu menggunting semua tanda pengenalnya termasuk kartu kredit, tanda pengenal milik Chris. Setelah itu, Chris lalu menyisihkan uang. Singkat cerita, Chris lalu menggunting semua tanda pengenalnya termasuk kartu kredit bank miliknya. Setelah itu, Chris lalu menyisihkan uang cash yang kemudian menyimpannya dalam saku celana. Keesokan harinya, Chris lalu bersiap untuk memulai perjalanan dengan mengendari mobil tuanya. Dalam perjalanan ini, Chris juga memikirkan tentang kebebasan hakiki yang selama ini dia dambakan, menjauh dari sistem masyarakat, politik, dan juga kewajiban-kewajiban yang dianggap menekan kehidupannya. Chris lalu memacu mobilnya sampai malam datang.
Kemudian sampailah dia di sebuah gurun yang sangat jauh dari kota. Saat tengah malam, Chris tertidur, lalu dikagetkan dengan datangnya badai pasir yang menerjang mobilnya. Ia lalu bertahan di dalam mobilnya hingga pagi datang. Pagi pun datang. Chris lalu mendapati mobilnya yang rusak karena terjangan dari badai semalam. Chris kemudian membakar uangnya dan meninggalkan mobilnya itu, lalu melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Beberapa bulan kemudian, ayah dan ibu Chris mulai khawatir tentang keadaan anaknya itu. Karena sudah lama Chris tidak datang ke rumahnya ataupun mengirim kabar kepada mereka. Setelah itu, mereka kemudian memutuskan untuk mencari Chris di apartemennya yang berada di Atlanta. Sesampainya di apartemen Chris, mereka di sini mendapati bahwa apartemen Chris ini sedang disewakan oleh Chris dan ternyata sudah pergi lebih dari 2 bulan lalu. Chris melakukan perjalanan tadi ternyata sudah sampai di California Utara. Ia terlihat sangat bahagia ketika melihat hutan dan hewan yang berada di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, Chris lalu melihat sepasang suami istri yang sedang berpetualang dengan menggunakan bus mini milik mereka. Chris lalu menghampiri pasangan itu dan ikut ke dalam mobil mereka. Pasangan suami istri yang bersama Chris ini bernama Jen dan suaminya Remy. Chris kemudian makan malam bersama dan mereka terlihat bercerita satu sama lain. Chris di sini memperkenalkan dirinya sebagai Alexander Supertramp. Singkat cerita, Chris dan pasangan itu terlihat semakin akrab hingga suatu hari pasangan itu bertengkar dan Chris membantu mereka untuk membuat mereka menjadi baik kembali lalu mereka tidak bertengkar lagi. Malam hari pun datang, Chris kemudian berpikir bahwa dia harus melanjutkan perjalanannya. Besok paginya, dia lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sendirian dengan mengejar cita-citanya di alam liar. Sebelum pergi, Chris juga menuliskan salam perpisahan dan ucapan terima kasih kepada Jen dan juga Remy. Ia menuliskan kata-kata di atas pasir di dekat tenda mereka. Siang harinya, Chris terlihat berjalan di pinggir jalan yang begitu terik. Sesekali ia mencoba mencari tumpangan, namun tidak ada mobil yang mau berhenti untuk membantunya. Di perjalanan ini, Chris begitu sangat menikmati. Dia lalu bertahan hidup dengan makan buah-buahan di hutan dan mandi di penyemprotan rumput otomatis yang ditemui di pinggir jalan. Singkat cerita, sampailah Chris di daerah Dakota Selatan Timur. Dia di sini sempat bekerja di sebuah perusahaan ladang gandum yang dimiliki oleh seorang pria yang bernama White. Chris yang begitu sangat mudah bergaul dengan orang asing lalu bercerita kepada Wen bahwa dirinya ingin tinggal di Alaska dan meninggalkan kehidupan yang dianggap semrawut ini. Saat tinggal di tempat Wen, Chris banyak belajar tentang berburu dan mengolah hasil buruan. Chris lalu tinggal di tempat Wen untuk beberapa waktu sebelum ia melanjutkan perjalanan ke Alaska kembali. Suatu siang, terjadilah masalah di mana Wen ditangkap oleh polisi karena dianggap telah mencuri dan menyalahgunakan satelit untuk kepentingan di daerahnya. Melihat kejadian ini, Chris lalu pergi untuk melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Alaska. Malam hari pun datang, terlihat Chris yang telah lama berjalan kemudian sampai di daerah Colorado, negara bagian barat Amerika. Setelah sampai di tengah kota, Chris lalu melihat sebuah perahu kayak yang dijual di toko yang ada di kota ini. Chris di sini kemudian berpikir ingin membeli perahu kayak itu dengan gaji yang tempo hari dia dapatkan dari Wen. Besok paginya, Chris lalu datang ke kantor polisi untuk bertanya. Dia di sini bertanya di mana bisa mendayung kayaknya itu. Namun polisi yang ada di kantor ini kemudian berkata kepada Chris bahwa jika dia ingin mendayung perahu kayaknya, dia harus memiliki izin dan juga pengalaman selama 12 tahun. Mendengar hal itu, Chris merasa konyol dan melanjutkan perjalanannya kembali dengan membawa perahu kayaknya itu. Chris di sebelah sungai ini yang airnya lumayan deras. Ia lalu mencebur ke sungai itu dan mendayung kayaknya tanpa memperdulikan peraturan dari kepolisian setempat. Setelah beberapa saat mendayung menyusuri sungai itu, Chris lalu melihat sepasang kekasih yang sedang berkemah di tepi sungai tempatnya berada. Chris lalu menepi dan menghampiri pasangan itu. Setelah menepi,
Chris lalu disambut begitu hangat oleh pasangan itu dan mereka kemudian makan siang bersama. Saat mengobrol, Chris lalu diberitahu oleh pasangan ini bahwa jika dirinya mendayung kayaknya menyusuri sungai, dia akan sampai di kota Meksiko. Beberapa saat kemudian terdengar suara sirine polisi yang mengejar Chris karena mendayung kayaknya tanpa izin. Chris kemudian bergegas masuk ke sungai dan mendayung kayaknya kembali. Setelah berhasil lolos dari kejaran polisi, Chris kemudian sampai di Meksiko seperti yang dikatakan oleh pasangan tadi. Chris kemudian menumpang sebuah mobil yang lewat untuk menuju ke tengah kota. Saat malam harinya, ketika Chris telah sampai di kota Meksiko, dia berencana menelepon orang tuanya. Namun saat dia melihat orang tua di sampingnya begitu membutuhkan koin, Chris lalu memberikan koinnya kepada orang tua itu. Karena semalam ada badai, esok paginya perahu kayak Chris kemudian hilang karena diterbangkan oleh badai pasir semalam. Chris lalu melanjutkan perjalanannya ini dengan menjadi penumpang gelap di kereta yang melintas di sana. Singkat cerita, sampailah Chris di sebuah kota dan dia kemudian berjalan menyusuri kota itu. Di sini Chris melihat di sekitarnya banyak manusia yang saling berinteraksi menjalani kehidupan normal mereka. Melihat keadaan ini, tekad Chris sedikit runtuh dan dia berpikir ingin menjalani kehidupan normalnya seperti dulu. Namun Chris kemudian bertekad kembali untuk melanjutkan perjalanan ini untuk menggapai sebuah kebebasan hakiki di alam liar. Chris kemudian melanjutkan perjalanannya kembali. Ia lalu menjadi penumpang gelap di kereta yang berjalan lagi. Namun si Chris ini tidak berjalan dengan mulus. Dia lalu diketahui oleh masinis kereta yang lalu menurunkan Chris dan juga menghajarnya sampai Chris tersungkur di perlintasan kereta. Dengan tekad yang kuat dan pantang menyerah, Chris lalu melanjutkan perjalanannya kembali menyusuri jalanan menuju Alaska. Suatu hari, saat Chris sampai di sebuah kota, di sini bertemu kembali dengan Jen dan Remy. Mereka lalu berpelukan untuk melepaskan kerinduan mereka. Saat berada di tempat Jen dan Chris, lalu bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Tracy. Mereka lalu berkenalan dan berjalan-jalan melihat keadaan sekitar. Mereka berdua terlihat sangat akrab dan di sini juga Tracy sepertinya mulai menyukai Chris. Hingga suatu sore saat Chris sedang berolahraga, Tracy begitu sangat serius memandangi Chris. Melihat itu, Chris lalu menghampiri Tracy yang sedang berada di mobil van miliknya. Di dalam mobil van ini, Tracy lalu menggoda Chris untuk mantap-mantap dengannya. Namun Chris menolak ajakan Tracy ini mengingat usia Tracy yang baru 16 tahun. Singkat cerita, di suatu siang, Chris kemudian berpamitan kepada Jen dan Remy saat melanjutkan perjalanannya kembali. Setelah cukup lama berjalan, Chris kemudian sampai di sebuah kota yang bernama Berton City. Chris lalu bertemu dengan seorang pria tua pensiunan militer yang bernama Ron Prince. Ron lalu mengajak Chris ke rumahnya untuk beristirahat. Sesampainya di rumah Ron, lalu bercerita bahwa dirinya ditinggal sendirian karena anak dan istrinya telah meninggal karena kecelakaan. Di sini Ron lalu meminta kepada Chris untuk tinggal bersamanya. Saat tinggal di rumah Ron, Chris lalu belajar banyak dari pria tua ini. Dia di sini membuat sebuah ikat pinggang yang nantinya akan dipakai saat berada di Alaska. Setelah beberapa bulan tinggal bersama Ron, suatu malam Chris berniat untuk pergi diam-diam dari rumahnya. Namun Ron kemudian mengetahui hal itu dan berkata kepada Chris bahwa dia ingin mengantarnya sampai menuju ke perbatasan. Dan di sini Ron juga memberikan perlengkapan kepada Chris untuk digunakan selama bertahan hidup di Alaska. Sebelum fajar menyingsing, perjalanan mereka pun dimulai. Ron di sini kemudian mengantarkan Chris menuju perbatasan dengan menggunakan mobilnya. Sesampainya di perbatasan, mobil Ron kemudian berhenti. Terlihat Ron begitu sangat berat melepaskan Chris karena sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Setelah berpamitan dengan Ron, kemudian Chris lalu melanjutkan perjalanannya kembali dan berjalan kaki menuju ke Alaska. Chris kemudian tinggal di dalam sebuah magic bus di tengah hutan Alaska. Terlihat keseharian Chris dijalani dengan penuh kesendirian seperti yang selama ini dia impikan. Suatu hari, saat mengetahui persediaan makanannya sudah habis, Chris lalu memutuskan untuk berburu ke dalam hutan.
Saat berjalan ke tengah hutan, Chris lalu melihat seekor sapi hutan yang besar berjalan di depannya. Dia lalu mengambil senapannya dan menembak sapi itu hingga tewas. Namun setelah mendapati sapi itu, Chris terlihat sangat kesulitan dalam mengolah daging sapi buruannya itu. Terlihat di sini daging sapi yang namun setelah mendapatkan sapi ini, Chris terlihat kesulitan dalam mengolah daging sapi buruannya itu. Terlihat di sini daging sapi ini lalu dimakan belalang, dimakan belatung, dan juga dimakan burung-burung. Setelah frustasi dengan daging sapinya, Chris terlihat dari kejauhan bahwa daging sapinya telah dimakan kawanan serigala dan burung elang. Sesaat kemudian, Chris lalu menyimpulkan bahwa kebahagiaan sejati itu datang pada saat sedang berbagi dengan sesama. Beberapa saat kemudian, Chris lalu memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Namun saat dia berjalan, ternyata jalan yang dilalui adalah sungai yang sangat deras. Karena sebelumnya saat Chris datang, sungai ini dulu membeku karena musim dingin yang datang waktu itu. Setelah mencoba melewati sungai dan tidak berhasil, Chris lalu memutuskan untuk kembali ke dalam magic busnya. Singkat cerita, terlihat tubuh Chris yang sangat kurus karena kelaparan. Dia melihat di sekitarnya dan ingin berburu, namun tidak ada sesuatu yang dapat ditangkap. Setelah itu, Chris kemudian memutuskan untuk mencari tanaman yang bisa dia makan. Chris lalu masuk ke dalam hutan dan menemukan sebuah tanaman seperti kantung akar lalu memetiknya. Malam harinya, Chris kemudian memakan buah tadi dan beberapa saat kemudian, Chris lalu tertidur. Pagi pun datang, terlihat saat Chris bangun, dia merasakan badannya sakit dan tidak enak sekali. Merasakan tubuhnya tidak enak, Chris lalu curiga bahwa tanaman yang dia makan kemarin adalah penyebabnya. Chris lalu membaca buku dan dia menemukan bahwa tanaman yang dia makan adalah tanaman beracun yang bisa menyebabkan kematian. Suatu hari, saat Chris sudah pasrah dengan keadaannya ini, terlihat dia berbaring dengan sangat lemah di dalam kasur mobil tuanya itu. Dalam keadaan sekarat ini, Chris lalu mengingat semua hal tentang masa lalunya saat bersama keluarganya dulu. Dia lalu membayangkan bahwa dirinya selamat dan bisa berkumpul kembali dengan ayah dan ibunya. Namun kenyataan berkata lain. Chris kemudian meninggal dengan kesendiriannya di dalam bus. Lalu film ini pun usai. Film ini adalah sebuah kisah nyata yang diangkat ke layar lebar dengan sangat apik. Peran Chris diperankan dengan sangat apik dan sangat menjiwainya. Secara keseluruhan, film ini akan membawa kita dalam sebuah perjalanan seseorang yang menjadi dewasa dan mencari jati diri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.